Berikan Aku Cinta, chapter 24, kursi bioskop. Kenapa kaget gitu? Kamu udah kayak lihat hantu. Cup. Reynald bicara dengan Lola sambil mendekat kepadanya. Lalu tanpa basa-basi, menaruh kedua tangannya di pinggang Lola. Dan bibirnya langsung mengecup bibir Lola. Tentu saja, ini membuat hati Lola menegang dan dia sungguh tidak menyangka mendapatkan serangan mendadak dari Reynald. Kenapa kamu diam aja, Lola? Gak apa-apa kok. Lola agak gelagapan menatap Reynald. Dan sungguh saat ini dirinya bingung bagaimana menjelaskan situasinya. Dan apa maksud sikap Reynald? Orang ini aneh banget sih. Kemarin dia pergi udah gak nyapa aku. Dan sekarang tiba-tiba senyum semanis ini. Sekarang gak ada angin, gak ada hujan, langsung pegang-pegang aku gini. Aish, seenaknya aja sih. Hati Lola sebenarnya ingin sekali menolak, tapi bibirnya seperti dilem dan tidak lagi bisa bicara. Sejujurnya sikap Reynald ini juga memberikan rasa bahagia di hati Lola yang tidak dimengerti. Aneh. Kenapa aku seneng banget ngelihat dia di sini ya? Dan kenapa rasanya hatiku kayak meleleh? Ujar Lola lagi di dalam hatinya jujur. Siapa dia? Itu tadi. Lola bingung bagaimana menjelaskannya. Mengatakan kalau Aldo adalah kakaknya. Reynald pasti akan mengecek siapa Aldo dan dia pasti akan menemukan kalau Lola bukan dari keluarga biasa saja. Ini sungguh tidak diinginkan oleh Lola. Mengatakan kalau Aldo adalah pacarnya, tentu saja ini juga tidak bisa dilakukan oleh Lola karena memang dia tidak berpacaran dengan Aldo. Dan ujung-ujungnya Reynald juga akan tetap mencari tahu siapa Aldo. Kalau sampai silsilah keluarganya ketahuan, dia juga bisa menemukan kalau Lola adalah adiknya. Dilema di dalam hati Lola yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Tidak mau jujur padaku. Maaf Bang Ray, tadi itu pacar teman aku. Jawab Lola sekenanya, membuat Reynald mengerjitkan dahinya. Berani juga kamu pergi sama pacar teman kamu. Pandangan Reynald sudah seperti merendahkan kepada Lola. Terserah deh, kamu mau berpikiran apa tentang aku? Cuman itu yang kepikiran di otakku. Bisik hati Lola. Ya mau gimana? Soalnya dia mau curhat tentang pacarnya. Jawab Lola sekenanya. Curhat atau kamu ingin merebutnya dari teman kamu? Reynald bicara tanpa disaring lagi dan sungguh menusuk ke dalam hati Lola. Dengarkan aku, Lola. Lagi Reynald bicara dan saat ini dia memilih untuk merangkul Lola dan keluar dari kafe karena tidak ingin terlihat mencolok. Dan Reynald bicara sangat pelan di telinga Lola, berbisik dengan penekanan.
kamu sudah terikat kontrak denganku. Dan dalam perjanjian itu, sudah jelas kalau kau tidak boleh berhubungan dengan laki-laki manapun selama kita sedang terikat. Apa kau tidak memperhatikan kalimat di sana? Pertanyaan yang tepat di telinga kiri Lola membuat bulu kuduk Lola sedikit meremang. Maaf Bang Rey, aku gak lagi-lagi deh pergi sama cowok lain, jawab Lola meringis. Itu kakakku sendiri, dan dia udah nyangka macem-macem. Tapi aku juga gak bisa jelasin Bang Aldo tuh kakakku. Lola hanya bisa mendengus dan pasrah, memikirkan apa pandangan Renald tentangnya. Tapi apa peduliku kalau Bang Rey berpikir buruk tentang aku? Hubungan aku cuman sementara, sebatas kontrak 1 bulan, dan itu juga tujuannya untuk senang-senang aja. Jadi biarkanlah, dia mau pikir apa juga. Lola meyakinkan dirinya sendiri, walaupun dia tetap tidak nyaman, tapi berusaha untuk bersikap biasa. Sebaiknya kamu jangan macam-macam. Dan aku harap kamu benar-benar paham, mengerti semua yang tadi aku ucapkan. Bukan sekedar mengangguk. Aku tidak akan mengulang 2 kali. Dan kalau kedapatan seperti ini lagi, jangan salahkan aku Lola. Kalau aku akan menuntutmu. Dan aku akan bertindak cukup kejam saat aku dirugikan. Mendengar kalimat Renald, tentu saja Lola sedikit merinding. Dan dia pun memilih menganggukkan kepalanya lagi. Film apa yang ingin kamu tonton? Suara Renald kini sudah kembali seperti biasa dan tidak lagi mengintimidasi Lola. Sebenarnya film action yang itu, jawab Lola jujur. Berikan tiketnya ke aku. Mendengar ucapan Renald, Lola pasrah dan menyerahkan 2 tiket yang memang disimpan olehnya. 1 untuk Aldo tadi, tapi karena mereka gagal nonton, Lola pun menyerahkan 2-duanya pada Renald. Sudah dibuka pintunya. Ayo masuk. Bang Rey mau nonton film sama aku. Ini ada 2 tiket. Kenapa masih nanya? Tanya Renald tanpa merasa bersalah. Dia pun melangkahkan kaki menuju pintu masuk bioskop dan menyerahkan tiket yang diberikan oleh Lola tadi. Kemudian masuk bersama dengan Lola yang masih belum mengerti rencana Renald, tapi Lola tetap mengikutinya. Niat aku nonton sama Bang Aldo, kenapa jadi nontonnya sama Bang Rey? Bisik hati Lola, sebenarnya ingin protes, tapi protes pada siapapun dia juga bingung. Bagus juga pilihanmu Lola. Renald cukup senang dengan tempat duduk yang dipilih oleh Lola. Tapi tadi tempat ini bukan aku yang pesen kok, jawab Lola jujur, tetap duduk di tempatnya di samping Renald. Dengan samping kanan kirinya 1 baris kosong, dan tanpa sepengetahuan Lola, sebenarnya Aldo tadi membeli 1 jajar sekaligus. Hanya saja dia meminta hanya 2 tiket dan memberikannya kepada Lola. Sedangkan sisa tiketnya dibuang oleh Aldo. Kakak Lola sangat risih dan tidak senang jika wanita memperhatikan fisiknya dan mulai menggodanya. Aldo yang memang ketampanannya di atas rata-rata memang selalu menjaga jarak dengan wanita.
Dia terkenal dingin, sama seperti sikap Renat, namun lebih ekstrim. Sepertinya orang yang pergi sama kamu tadi, dia membeli semua tempat ini, ungkap Renat. Hehehe, Lola terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Bang Aldo tuh orangnya perhitungan banget. 1 rupiah pun bisa dihitung sama dia berkali-kali. Jadi gak mungkin dia buang-buang uang buat semua tempat ini, jawab Lola lagi. Hanya saja Renald tidak menanggapi, lebih memilih memandang ke arah layar. Polos, laki-laki macam itu mana bisa dipercaya. Dasar. Baru juga aku tinggal gak sampai 1 hari, kamu udah jalan sama laki-laki lain. Dan apa mau kamu sih, Lola? Siapa laki-laki tadi? Aku rasa aku harus mencari tahu siapa dia. Namanya Aldo kan? Renald berbisik di dalam hatinya. Dan sejujurnya ada perasaan tidak senang. Dan dia sangat kesal sekali. Karena Lola berjalan dengan Aldo, tapi tentu saja ini ditutupi olehnya. Dan Renald sendiri memang tidak ingin terlalu terlihat mencolok kemarahannya. Dia juga berusaha menutupinya dan menunjukkan sikap cueknya. Walaupun itu semua tidak sesuai dengan isi hatinya. Dimulai juga filmnya. Aku udah grogi banget sama Bang Rey. Diem-dieman dari tadi. Aku mau nanya apa juga, aku bingung. Bisik hati Lola lagi yang memang dari tadi berusaha untuk menatap layar monitor tanpa bicara apapun dengan Renald. Dirinya seperti kehabisan kata-kata dan memilih menunggu Renald untuk bicara. Tapi tetap saja, pria di sampingnya itu tidak bicara dan menatap layar, sehingga tidak ada pilihan bagi Lola selain melakukan hal yang sama. Kenapa kamu pilih action? Tanya Renald lagi, tapi kali ini tangannya tidak lagi lurus di tempat duduknya. Dia sudah merangkul kembali Lola yang ada di sisi kanannya. Bukan aku yang milih. Tadinya aku pengen nonton film horor. Aku gak suka film action. Serem, banyak tembak-tembakannya. Kalau horor itu kan setannya lucu, bikin ketawa. Kamu gak takut? Tanya Renald lagi sambil berbisik. Tentu saja karena film sudah dimulai dan dia tidak berkeinginan untuk mengganggu orang lain. Ya enggak lah, masa sama hantu kayak gituan doang takut? Cuman orang dibedakin. Celetuk Lola yang memang bukan seorang penakut. Kalau gitu, abis ini kita nonton film horor ya. Seakan tidak percaya dengan Lola, Renald pun memilih untuk menantang Lola. Beneran kita nonton film horor abis ini? Dengan perasaan bercampur aduk, Lola menatap ke arah Renald dan matanya berbinar-binar. Ya iyalah Lola, mau. Renald bertanya ulang. Mau, jawab pelan sambil mengangguk. Dari tadi, aku emang pengen nonton itu. Jujur, Lola yang sudah melupakan semua perasaan tidak enaknya kepada Renald dan kini sudah kembali ceria mendengar ajakan dari Renald. Habis film ini ya? Lola mengangguk setuju. Kesini Lola. Renald mengarahkan Lola untuk bersandar di bahunya.
Bang Re mau apa? Lola bertanya karena Renald memasukkan dua tangannya di bawah ketiak Lola. Dan dia sudah meraba ke atas, masuk melalui bagian bawah baju Lola, bermain-main dengan dua gunung Lola. Bang Ray, kita kan ada di bioskop. Tapi di belakang kita sudah kosong. Tidak ada orang lagi. Dan kursi yang kamu pilih ini pas sekali untuk mempermainkan yang seperti ini. Bukankah kamu berencana untuk melakukan ini dengan orang tadi? Sampai jumpa di video berikutnya. Pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya ya. Terima kasih.